Hi, and welcome back to my channel. Ingat nggak dulu waktu gue review A6 Nova Blast yang pertama, gue sempet nanya, gimana ya rasanya kalau misalnya Meizu Flight Phone Blast dikasih carbon fiber plate? Well, mungkin ini dia jawabannya. Yuk kita bawa dia lari ngebut sedikit, dan kita langsung buat first impression reviewnya untuk the A6 Magic Speed. The A6 Magic Speed. Gue excited banget waktu gue lihat sneak previewnya di Instagramnya A6 Indonesia. Soalnya waktu itu rotasi sepatu lari gue untuk 2021 masih kurang satu sepatu. Sepatu lari tempo dan untuk speed workouts. Mungkin ini dia jawabannya. Tapi seperti biasa, sebelum gue lanjut dengan review sepatunya, gue harus buat disclosure dulu. So, the A6 Magic Speed ini adalah sepatu lari yang gue beli sendiri dan tidak disponsori pihak manapun. Jadi seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So, A6 mempromosikan sepatu ini sebagai sepatu lari untuk latihan tempo runs hingga ke race day. So, ini bukan sepatu untuk yang benar-benar pemula dan mungkin hanya ingin mencari sepatu lari untuk daily easy runs. Dan kalau kita lihat tinggi sepatunya, ini sebetulnya nggak terlihat terlalu tinggi ya, seperti racing shoe lainnya. Mungkin karena ilusi dari bentuk guide sole teknologi dari A6 dan bentuk uppernya yang cenderung low cut seperti ini, dia membuat sepatunya jadi terlihat lebih rendah. So di bagian rear foot dia tingginya 34 mm dan di bagian forefoot dia tingginya 29 mm. Jadi ini sepatu dengan drop 5 mm. So untuk kalian yang belum terbiasa lari dengan sepatu dengan drop 5 mm, jangan langsung ngegas ya di saat nyoba sepatu ini. Dan untuk berat sepatunya ini 244 gram untuk ukuran men's EU 43,5 atau US 9,5. Sebetulnya sepatunya terasa jauh lebih ringan dibanding berat aktualnya. Waktu gue cobain sepatunya pertama kali, sebelum gue timbang, gue expect beratnya di sekitar 210-220 gram. Karena memang Flight Phone Blast biasanya terasa sangat enteng dan gak padat. So untuk beratnya gue kasih nilai 3,7/5, nilai yang cukup bagus soalnya sepatunya terasa lebih ringan dibanding berat aktualnya. Kayaknya sih juga karena uppernya yang sangat tipis ini membuat sepatunya juga terasa lebih ringan. Mungkin bukan bahan mesh yang paling nyaman dan paling lembut, tapi untuk tujuan dan fungsi sepatunya, dia almost perfect. Bahan meshnya nih dia sangat tipis, jadi sirkulasi udaranya udah pasti bagus. Dan desainnya tuh keren, dia kayak retro-retro gimana gitu. Dan bahan meshnya ini dia nggak stretchy, which is good untuk sepatu lari tempo dan racing. Soalnya gue paling nggak suka kalau kaki gue tuh bergeser-geser di saat gue lagi lari kenceng, apalagi kalau lagi lari downhill. Lalu untuk lidah sepatunya ini juga sangat tipis, bahannya tuh sama dengan uppernya. Jadi dia sangat simple dan dia bukan model yang gusseted. Jadi kadang-kadang kita perlu sedikit adjust di bagian dalam sepatunya di saat kita ngikat tali sepatunya untuk memastikan nggak ada bagian lidahnya yang kelipat. Lalu untuk tali sepatunya sendiri dia juga sangat bagus, dia simple, tipis, dia model yang flat lace, tapi masih ada empuknya sedikit. Dan actually gue lebih suka tali sepatunya di Magic Speed ini dibanding tali sepatu yang di Metaspeed Sky yang terlihat sangat murahan. But anyways, kita lanjut ke bagian belakang sepatunya, bagian heel counternya. Ini bagus banget menurut gue, dia pas. Dia nggak super tipis, masih ada strukturnya sedikit, tapi ya definitely ini sepatu lari kategori netral dengan sangat minim fitur stabilitasnya.
Lalu untuk paddingnya di bagian dalam heel counternya ini lebih ala racing shoe ya. Dia cukup minimalis, dia hanya ada di bagian belakang tumitnya. Tapi ini cukup nyaman, gue nggak ada masalah dengan area tumitnya. Sangat cocok untuk tempo shoe yang lebih minimalis. So overall gue suka banget sama uppernya di sepatu ini dan gue kasih nilai 4,3/5. Lalu untuk fitnya bagaimana? Karena dia sepatu lari tempo, jadi gue sebetulnya expect fitnya lebih ketat dan bentuknya lebih tirus. Tapi actually di sepatu ini masih cukup luas, especially di bagian toe box-nya. Jari-jari kaki gue tuh masih bisa splay out atau merenggang di saat gue lari. So that was a nice surprise. Dan dia sizingnya true to size, jadi kita nggak perlu upsize. Dan untuk locknya di sepatu ini hampir perfect juga. Bagian heel counternya dia sangat nyaman, nggak ada heel slippage. Lalu untuk lacingnya ini juga sangat simple dan nggak rumit. Mungkin hanya satu masalah kecil itu karena lidah sepatunya ini sangat tipis, jadi kita kayak nggak ada lapisan buffer di antara bagian atas kaki kita sama tali sepatunya. Jadi kita harus pastikan kita dapat ikatan tali sepatu yang rata agar nggak terasa sakit di atas kaki kita. Tapi itu masalah kecil. Untuk fit dan locknya oke banget untuk sepatu lari tempo. Dan gue kasih nilai 3,8/5. Dan sekarang kita turun ke bagian midsole-nya. The magic of the Magic Speed. So kalau kita pegang busa Flight Foam Blast-nya, ya ini typical empuknya Flight Foam Blast seperti di Nova Blast, Dyna Blast, dan lain-lain. Tapi di Magic Speed ini feel-nya di saat gue lari tuh agak beda. Tapi in a good way. Memang sensasi empuk dan trampolinnya tuh agak hilang. Masih ada sih sedikit cushioningnya, tapi nggak se-bouncy seperti di Nova Blast. Tapi justru sensasi reboundnya dan energy returnnya di Magic Speed ini jadi jauh lebih cepat. Ini karena di bagian mid ke forefootnya ada carbon fiber plate. So dia bukan full length carbon fiber plate ya. Dan tingkat flexnya ini menurut gue dia pas banget. Dia nggak sekeras seperti carbon plate di Hoka Carbon X2 misalnya. Tapi lebih mirip seperti yang di Nike Vaporfly Next Percent. Tapi ini hanya di bagian mid ke forefoot dan posisinya dia dekat dengan outsole-nya. Jadi bagi kalian yang expect kenyamanan dan keempukan seperti di Nova Blast, jangan beli sepatu ini ya. Ini sepatu untuk speed runs, untuk latihan yang lebih up tempo, yang lebih fokus ke running efficiency atau mempercepat turnover langkah kita. Jadi pasti akan terasa lebih firm atau sedikit lebih keras. Tapi justru reboundnya dan energy returnnya jadi lebih cepat sesuai tujuan sepatunya. So I must say gue suka banget midsole-nya di sepatu ini, cocok untuk latihan di titik threshold kita atau latihan di race pace. Mungkin gue nggak akan pilih setup midsole di sepatu ini untuk race day, tapi untuk latihan-latihan yang lebih challenging pastinya midsole ini sangat pas. So untuk midsole-nya gue kasih nilai 4,5/5. Sekarang kita turun ke bagian outsole-nya. Si Magic Speed ini menggunakan outsole A-Hard dari A6, bukan A-Hard Plus ya, seperti di Nova Blast atau A6 Grip seperti di seri Meta Speed. I'm not sure why. Gue expect tadinya sepatu ini minimal menggunakan outsole yang sama seperti di Nova Blast, tapi ternyata enggak. But anyways, gue nggak ada masalah sih dengan standar A-Hard outsole-nya A6. Di jalanan aspal kering atau berbatu kerikil kecil-kecil atau sedikit berpasir nggak ada masalah. Tapi sekarang kita memasuki musim hujan, jadi gue sempat bawa sepatu ini lari pendek di kondisi basah juga. Dan ya memang membuat gue agak kurang pede untuk lari kencang di kondisi basah. It did okay, tapi nggak tahu kenapa rasanya tuh gue jadi agak takut untuk nge-push, apalagi kalau lagi lari downhill dengan outsole ini di kondisi yang basah. So untuk outsole-nya gue kasih nilai 3,5/5. Tapi menurut gue durability-nya seharusnya cukup oke. Somewhere around mungkin sekitar 500-700 km. But anyways, bagaimana rasanya lari dengan sepatu ini? Gue suka. Actually dia ngingetin gue sama sepatu-sepatu lari beberapa tahun lalu. Seperti Nike Pegasus Turbo yang pertama, Adidas SL20 yang pertama. Just simple fast shoes yang semakin kencang kita bawa dia lari, semakin banyak dia kasih balik dari segi running efficiency. So, sesuai tujuan sepatunya. A good tempo shoe.
Walaupun dia cukup tinggi sepatunya secara spesifikasi, tapi di saat lari sama sekali nggak terasa tinggi atau unstable. Bahkan terasa cukup minimalis dengan ground contact yang enak. Nggak terlalu keras, tapi nggak hambar. Kadang-kadang tuh kalau lagi lari agak lebih kenceng, gue pengen ngerasain ground contact di saat gue toe off. Dan di sepatu ini feel-nya dapet banget. Mungkin karena guide sole technology di sepatu ini yang melengkungnya cukup dramatis, dan dengan adanya carbon fiber plate, jadi di saat lari tuh terasa banget foot strike gue tuh jadi lebih fokus di pergerakan toe off-nya, dan membuat lari gue jadi lebih efisien. Tapi memang sih bentuk guide sole-nya ini terasa agak aneh di saat gue nggak lari. Telapak kaki gue tuh di saat gue berdiri tuh terasa banget kayak nukik banget ke atas. Tapi di saat lari everything works. It feels good, terasa kenceng, snappy, rebound-nya juga cepat banget. So untuk ride-nya gue kasih nilai 4,3/5. Lalu untuk harganya, di ASICS Magic Speed ini dijual dengan harga Rp2.399.000. Gue yakin pasti bisa nemu sedikit-sedikit diskon kalau browsing online ya. It's not cheap. Gue akan lebih happy kalau harganya di kisaran 2,2 jutaan supaya bisa bersaing dengan main kompetitornya Adidas Boston 10. Tapi menurut gue masih sangat worth the price. So untuk harganya gue kasih nilai 3,7/5. It's a good shoe yang kalian bisa pakai untuk latihan untuk race day, atau mungkin untuk race day-nya juga, why not? So, the ASICS Magic Speed ini mendapat overall score 4/5. It's a great shoe dengan classic tempo shoe feel, tapi dengan midsole yang lebih modern, dengan carbon fiber plate di bagian forefoot-nya yang lebih agresif di pace kenceng. Sekali lagi, ini bukan sepatu lari untuk yang benar-benar pemula, tapi lebih untuk kalian yang agak lebih serius latihan larinya, dengan mungkin ada target race atau target time yang dikejar, dan bisa digunakan untuk race day-nya juga. Ini for sure masuk ke rotasi sepatu lari gue untuk tempo runs atau speed workouts, mungkin juga untuk race yang jaraknya mungkin di bawah half marathon. So that's it untuk first impression review gue untuk the ASICS Magic Speed. So, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ke channel ini kalau belum, dan share juga video ini dengan running buddies kalian yang mungkin sedang mulai latihan untuk mengikuti event race, mau offline atau virtual. Ini pasti akan sangat cocok, dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.